Mau menanyakan begini Gus. Alhamdulillah kami selalu mengikuti kajian-kajian Gus. Sudah sedikit ya lama lah, sekitar 2 tahun. Yang kami tanyakan begini Gus, kami sudah berusaha mempraktekkan zikir rasa ya, dalam setiap aktivitas apapun. Nah, ini ketika kami ditemukan dengan sesuatu yang menurut syariat ini tidak diperbolehkan. Contoh, ketika kami harus membenci ke seseorang, padahal kami berusaha di dalam hati kami, zikir rasa atau zikir sir, kami kadang-kadang karena zikir sir Allah, kok ini tetap rasanya tetap membenci seseorang yang kami benci gitu loh Gus. Lah itu kebencian kami itu cara menyingkirkannya itu bagaimana Gus? Apa ndak usah disingkirkan Gus? Ya gitu. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkara untuk menyingkirkan kebencian itu buah dari sebuah pohon yang ada di dalam hati kita. Dalam hati kita ada pohon yang namanya sifat basariyah. Saged kula tulis ya. Mriki. Nggih, mriki Paman. Terus kolam spidol. Di dalam jagate ati, Pak. Nek jagate jasmani ngene iki alam dunya niki. Di dalam jagatnya hati kita itu ada pohon yang berdiri tegak. Setiap diri kita ada. Kalau Anda ingin tahu, masuk di dalam alam mukasyafah baru tahu. Niki alam muhadoroh. Ada alam mukasyafah, alam di mana terbukanya gaibnya makhluk. Di situ ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Di dalam jagatnya hati kita yang tak terbatas, Pak, ada pohon namanya sifat basyariyah. Lah pohon itu manakala subur akan menumbuhkan satu buah. Buah itu kemerantol, Pak. Ada riya, ada takabur, ada hasud. Wis macam-macam sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Subur dan tidaknya pohon yang ada di sini tergantung pohon yang kedua. Ada pohon dua. Namanya sifat basiroh. Lah sifat basariyah di dalam diri kita memunculkan dua nafsu. Adalah nafsiyah dan amaroh. Nafsiyah akan menumbuhkan buah-buah termasuk ngini kuwau jenengan termasuk hasud terhadap orang itu, membenci karena dia itu mungkin menyakitkan jenengan, menyakitkan. Entah asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya jenengan benci itu karena apa, mungkin dia mencidrai jenengan, entah barang sampai dirusak atau jenengan difitnah dan lain sebagainya. Tapi kita kembali, Pak, kalau Allah di situ tidak
menggerakkan mereka untuk melakukan itu, bisa enggak? Dia dengan sendirinya makhluk melakukan itu, enggak bisa toh? Enggak bisa. Itu kalau kita memandang dari sisi hakikat, bukan syariat. Oleh karena kita sering memandang dari sisi syariatnya, maka di situ kita akan benci, siapapun akan benci. Ini ada dua cara jenengan itu mengambil buahnya dari pohon itu. Kita tahu di dalam Al-Quran mendidik kita tentang tauhid la ilaha illallah. Di dalam thariqah kita diajarkan dzikir sirri. Dzikir di mana hati kita harus selalu mengucap Allah, Allah, Allah dalam hati. Itu semata untuk ngelogrokno atau merontokkan sifat-sifat tercela di situ. Berhubung pohonnya masih hidup, walaupun ini sampai rontokno, ya cukul kembali, gak bisa hilang. Satu. Ada cara untuk melogrokkan ini selama-lamanya gak akan muncul. Apa caranya? Tumbangkan pohonnya, jangan kau ambil buahnya. Tumbangkan. Sehingga mengapa kita di dalam Al-Quran diajarkan tahap tauhid yang ketiga, la ilaha illa anta. Di dalam la ilaha illa anta itu ada 3 tahap, syu'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quranul Qadim dan diterjemahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam. Ada apa syu'aul basyirah? Merasakan, tadi loh saya katakan, merasakan, mengimankan bahwasanya apa yang muncul pada orang yang kita benci itu semata-mata sumbernya dari Allah. Setelah kita terus mengasah dzikir syu'aul basyirah rasa, maka masuklah di tahap yang ketiga, ainul basyirah. Apa? Bertemu Allah. Setelah bertemu, maka hakul basyirah menyatakan innani anallah. Jadi biar gak muncul, tumbangkan ini. Cara menumbangkan, jenengan harus selalu mendawamkan sirul asrar dikire. Lah, untuk mendawamkan sirul asrar diterangkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore, walaupun jasadmu itu sibuk urusan dunia, hatimu tetap berzikir. Berarti setiap napas kita harus berzikir. Gak ada jeda, Pak. Begitu juga wa minal lail. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang gunakan hatimu berzikir. Maka kita evaluasi pada diri kita, sudahkah di zona waktu seperti itu? Berhubung jenengan ikut bertanya, bagaimana caranya untuk tidak keluar lagi sakit hati? Jawabannya sederhana adalah tumbangkan pohonnya. Pasti nggak akan tumbuh kembali. Cara menumbangkan adalah berzikirlah sirul asr sampai fana'ud dzikri. Sudah saya lakukan. Kalau sudah, maka wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Terus gunakanlah nafasmu untuk berzikir. Nggih berat, Gus. Nggih pun. Ingat,
Berat iku sebabnya belum terkulino, belum terbiasa. Tapi aku yakin berat akan menjadi ringan sebab kita sudah terbiasa melakukan. Aku yakin dengan sendirinya nanti akan terkoneksi sendiri. Jadi nggak ada kata pepatah yang mengatakan mohon maaf, sepandai-pandai tupai meloncat suatu saat akan jatuh. Tidak akan terjadi itu kalau memang sudah terbiasa. Sampai kenal orang latah, Pak? Tahu latah? Kadang-kadang yang dilatahkan apa itu? Misalkan yang dilatahkan Allah, ngucap ngoten, sampai kageti lah mesti ngucap Allah. Nek sing diucap COK, sampai kageti mesti ngucap COK. Itu tergantung kebiasaannya bagaimana. Ya seperti itu, Pak. Jadi inilah jawaban, tumbangkanlah pohon basariah di dalam hati kita. Yang nafsu di dalam situ setiap saat dan waktu, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Tapi ono terus si ayat illama rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati, yaitu basiroh niku mengke. Ngajak hatimu selalu ingat pada Allah. Kalau basariah ngajak hatimu untuk melalaikan Allah. Tumbangkan ini. Caranya bagaimana? Haknya dari basiroh ini sampai selalu sampai kasih. Jangan basariah saja. Basariah punya hak untuk selalu ingin minta bagian apa? Cara sholat pingin kita akui sholatku. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijelaskan. Lawang kita jaluk bagian. Kita makhluk itu loh nafsu, maksudnya keakuanku yang merasa aku yang bertausiah, keakuanku yang merasa kalau aku yang melakukan sholat. Nah itu berarti nafsu dapat bagian. Berarti sifat basariah selalu sampai kasih makan otomatis getot. Basiroh tidak pernah sampai kasih makan, ya talsit, layu, kuru. Akhirnya perang wong loro iki sing kalah ya basira. Lah basariah iku lemu, adik fitness bendino, getot nggih banting sing jenenge yang namanya basira. Akhirnya setiap saat dan waktu jenengan iki selalu lalai pada Allah. Akhirnya Allah katakan demi masa wal asri, sesungguhnya demi masa innal insana iku lafi khusrin. Sesungguhnya banyak manusia mayoritas dalam kerugian besar. Mana kerugian besar yang dikatakan? Kita selalu lalai kalau semua itu yang melakukan hanyalah Allah. Dengan bentuk kita mengakui kalau kita yang melakukan sebagai makhluk. Akhirnya guru basirah jenengan bendino tarung nggih kalah. Terus berarti apa yang kita lakukan itu bersumber dari hawa nafsu, tidak dari Allah. Menurut kita yang pohon basariah itu masih subur. Yes, iku carane urusan abot memang nggih Pak awalnya berat. Tapi kalau sampai biasakan kulinakno, aku yakin semakin lama semakin tambah rapet, akhirnya selalu koneksi sampean. Sebab ngeten, Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan tentang masalah qobdi takdir gak enak, yaitu tadi loh, kita di mar'a, kita disakiti oleh orang lain, kita pastikan sakit Pak ya. Iku laksana ngeten. Takdir qobdi sing gak enak itu minangka diumpamakan batu. Lah Allah minangka wanita yang sangat cantik membawa batu diantemno terhadap kita. Kita melihat siapanya. Kalau kita melihat makhluk berupa batu takdir itu mesti sakit dan marah-marah Pak.
Dan sakitnya hati kita tidak akan pernah sembuh kalau selama kita melihat takdir atau melihat batunya. Tapi coba kalau jenengan melihat wanitanya, tersenyum jenengan melihat Allahnya. Sebab kata Bang Haji Roma Irama, walau dicubit tapi cubitnya sayang. Artinya kita disapa oleh Allah lewat makhluk yang menyakitkan. Itu sapaan Allah sebetulnya. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengontrol hati kita terhadap Allah semata-mata. Kita tidak hanya ingat pada Allah ketika saat perkara senang, perkara susah pun kita harus ingat kepada Allah. Artinya ingat, sadar kalau semua apa yang terjadi semata-mata minallahi ta'ala. Itu Pak, dari Allah sumbernya.